Pemirsa, libur akhir pekan, wisata edukasi di Soreang, Kabupaten Bandung diserbu wisatawan. Di objek wisata mini zoo ini, anak-anak mendapatkan pengalaman langsung memberi makan satwa. Pemirsa, libur akhir pekan menjadi momen berharga bagi banyak orang tua untuk menghabiskan waktu berlibur bersama dengan anak-anak. Di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ada sebuah mini zoo yang menjadi favorit keluarga. Di sini, anak-anak diajak mengenal beragam satwa dari dekat. Mulai dari burung beo, sugar glider, rusa, monyet, hingga kura-kura Brazil. Salah satu pengunjung, Arfi, mengaku sangat menikmati wisata edukasi di mini zoo ini. Karena menurutnya memberi makan satwa menjadi pengalaman yang menarik dan disukai oleh anak-anaknya. Permainannya ada dari playground terus ngasih makan binatang juga, ada playground outdoor dan indoornya juga. Ada tadi ngasih makan apa aja? Ngasih makan rusa, rabbit, kemudian kelinci juga ya? Kelinci sama ikan juga ada. Kita ada kolaborasi dengan sebutannya itu Little Zookeeper. Jadi ada kegiatan untuk anak-anak usia yang mungkin balita atau di bawah 5 tahun. Kita mengundang mereka-mereka yang dari luar mengadakan kayak tour to mini zoo. Jadi dikenalkan pengenalan binatang apa aja. Ini ada apa atraksi-atraksi, ada hiburan-hiburan, games juga, ada door prize juga. Nah, ini kita agendakan biasanya sebulan sekali di Grand Sunshine Hotel and Resort. Pemirsa, selain di Soreang, Kabupaten Bandung, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat keseruan wisata di momen libur akhir pekan ini. Dan sudah bergabung bersama kami, jurnalis Metro TV, Konita Rahman di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, kemudian Fadila Syarafina di Kebun Binatang Surabaya di Jawa Timur, dan juga ada rekan Edi Sembiring di Zona Garden Langkat, Sumatera Utara. Kita akan sapa terlebih dahulu ke Konita yang ada di Jakarta. Selamat siang. Konita, bisa Anda jelaskan bagaimana antusiasme warga untuk berlibur kali ini di sana? Ya, selamat siang Jason. Untuk antusias warga yang berlibur di Taman Mini Indonesia atau TMI hari ini sungguh terlihat ya, karena memang berdasarkan data sendiri pada pukul 10 tadi sudah ada 5.000 pengunjung yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Lalu di pukul 11 sudah ada 6.500 pengunjung yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Ini artinya minat masyarakat yang datang ke TMI ini sungguh tinggi. Lalu untuk aktivitas yang dapat dirasakan bagi para pengunjung yang datang ke TMI ini banyak sekali, mulai ada bersuarawiri, lalu juga ada sepeda listrik, baik itu juga ada sepeda, karena memang untuk di kawasan TMI ini mengusung tema rendah emisi. Dan kalau bisa dilihat di belakang saya saat ini berada di Istana Anak-anak, di mana untuk saat ini di setiap weekend, di hari Sabtu dan juga hari Minggu, para pengunjung TMII ini dapat menikmati bagaimana keseruan bersama anak-anak, mulai dari ada edukasi tentang tumbuhan, lalu juga ada konser untuk anak-anak, sehingga ini meningkatkan minat para pengunjung yang datang ke TMII, khususnya bagi pengunjung keluarga, karena memang untuk Taman Mini Indonesia Indah selain untuk berekreasi tetapi juga dapat meningkatkan wisata edukasi bagi anak-anak juga, karena terlihat untuk antusiasme di Taman Mini Indonesia kali ini memang banyak sekali yang datang bersama keluarganya. Nah, untuk melihat bagaimana nih keseruan dan antusiasme para pengunjung di sini, kita akan langsung bersama dengan para pengunjung di sini, salah seorangnya. Halo Ibu, selamat siang. Maaf mengganggu, dengan siapa namanya? Dari Mira. Ibu Mira asalnya dari mana? Dari Jakarta. Ibu Mira datang ke sini bersama dengan siapa dan sudah datang di pukul berapa, Ibu? Tadi kita datangnya jam 10 sama papinya sama anak sih, jalan-jalan untuk liburan. Ini kan libur akhir pekan juga. Nah, kenapa sih memilih TMII untuk berlibur saat ini? Karena di Taman Mini Indonesia Indah ini kan kayaknya udah lengkap ya hiburannya, supaya anak-anak juga bisa mengenal budaya. Tadi dia main ke museum, terus main ke anjungan juga. Jadi biar memperkenalkan kebudayaan gitu sih buat anak-anak. Ini kan TMI terkenal dengan miniatur Indonesianya. Nah, apa sih yang ingin diajarkan kepada anak sehingga mengajak anak berlibur di TMI? Iya, tadi sih udah lihat, kita belum explore semuanya, tapi kita tadi udah lihat ke museum-museum, kelihatan miniaturnya, ajarin dia kebudayaan semuanya kayak gitu sih. Yang menarik apa Ibu di TMI ini? Apa ya menarik ya? Kayaknya semuanya menarik deh. Kalau adanya sendiri siapa namanya? Haura.
Adanya seru nggak liburan ke TMII? Seru banget, aku bisa lihat museum. Apa sih yang paling disukain Aura kesini? Lihat museum. Terima kasih Ibu. Selamat berlibur dan menikmati TMII. Nah, pemirsa, itu tadi memang bagaimana keseruannya dan aktivitas apa saja yang bisa dinikmati di Taman Mini Indonesia Indah. Karena kalau untuk anjungan sendiri, terdapat 34 anjungan yang berada di Taman Mini Indonesia Indah, meliputi dari keseluruhan provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, juga ada 18 museum, sehingga ini meningkatkan edukasi para pengunjung terkait dengan sejarah dari Indonesia itu sendiri. Kembali ke Anda di studio, Jason. Baik, terima kasih Konita Rahman melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke Surabaya, ada Fadila di sana. Dila, apa yang paling menarik perhatian yang bisa dicoba oleh warga berlibur di kebun binatang di Surabaya? Ya, Jason, benar sekali kalau kita ngomongin wisata di kota Surabaya, ini salah satu yang rasa-rasanya tidak pernah sepi, ini adalah di Kebun Binatang Surabaya atau di KBS tadi. Ketika dibuka pada pukul 10, ini juga sudah ramai sekali wisatawan yang datang ke sini, karena di sini banyak sekali wahana yang bisa dinikmati ya oleh para pengunjung ataupun juga wisatawan. Salah satu yang paling menarik ini di tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di area Rabbits in Wonderland. Nah, di sini masyarakat ini bisa menikmati berbagai aktivitas yang dapat dilaksanakan di sini, salah satunya seperti playground, kemudian juga tentunya karena namanya Rabbits in Wonderland ya, Jason, di sini juga bisa berinteraksi langsung dengan kelinci-kelinci yang ada di sini. Nah, ini kita juga kalau masuk ini mendapatkan pangan untuk para kelinci dan kita bisa masuk langsung memberi makan kelinci yang ada di sini. Ini adalah beberapa kelinci-kelinci impor yang dipamerkan di area Rabbits in Wonderland di Kebun Binatang Surabaya ini. Nah, Jason, kita akan ngobrol juga ya dengan salah seorang wisatawan yang ada di sini. Ini jauh-jauh bahkan datang dari Lombok ya, Kak? Iya, betul. Kak, namanya siapa? Namanya Kak Heidi. Kak Heidi hari ini kesini sama siapa aja sih, Kak? Kebetulan kita kesini, ini yang masuk ke Rabbit Wonderland kita sama anak sama suami, Kak. Cuma kebetulan memang saya bawa rombongan dari Lombok dan kita rame-rame sebetulnya, Kak. Cuma yang lainnya nggak masuk ke Rabbit Wonderland gitu. Kan ini jauh-jauh dari Lombok ke KBS nih, ini mau ngapain sih, Kak? Nah, jadi sebetulnya memang ini adalah salah satu program study tour sih, Kak. Ini sebagai apa ya? Sebuah pembelajaran terutama buat mereka karena kan secara tidak langsung bisa mengenalkan berbagai macam satwa, berbagai macam bahwasanya seperti ini kelinci aja kan juga ada yang Rex, terus ada lionhead dan lain sebagainya kan bermacam-macam jenisnya. Nah, itu yang menjadi tujuan utama kami mengajak anak-anak ke Kebun Binatang Surabaya seperti itu. Ini kan udah ke Rabbits in Wonderland nih, Kak. Habis ini mau kemana lagi nih? Untuk next destination itu rencana kita mau ke Tugu Pahlawan mungkin, Kak. Mengenalkan secara tidak langsung kita pingin anak-anak itu mengenal kota Surabaya lebih jauh walaupun memang ya terbatas ya untuk waktunya seperti itu, Kak. Nanti habis dari KBS mau keliling-keliling Surabaya juga, betul ya, Kak? Oke, baik, siap. Terima kasih banyak, Kak. Ya, demikian Jason adalah pernyataan dari salah seorang wisatawan yang ada di sini. Memang disampaikan sengaja datang ke Kebun Binatang Surabaya ini untuk mengenalkan berbagai macam satwa karena di sini juga para pengunjung ini bisa berinteraksi langsung dengan satwa-satwa yang ada di sini. Bukan cuma itu, tadi juga disampaikan kalau di Kebun Binatang Surabaya ini juga di sini ada papan-papan informasi yang juga menunjukkan bahwa ras dari kelinci-kelinci yang ada di sini selain juga bisa berinteraksi langsung, tentunya juga dapat sambil belajar. Nah, untuk masyarakat yang ingin masuk ke Rabbits in Wonderland ini bisa membayar sebanyak Rp20.000 saja dan dapat menikmati berbagai aktivitas yang ada di Rabbits in Wonderland ini. Sementara untuk Kebun Binatang Surabaya ini dibuka mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore nanti. Demikian Jason, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Kita beralih lagi dari Surabaya ke Langkat, Sumatera Utara. Ada rekan Edi di sana. Selamat siang, Edi. Lalu bagaimana antusiasme warga berlibur di zona Langkat di Sumatera Utara di sana? Jason, Valeri dan juga pemirsa, hari libur telah tiba dan saatnya untuk membawa keluarga untuk berwisata menghabiskan waktu liburan. Seperti di tempat saya berada saat ini, tepatnya di Juwana Garden yang terletak di Kabupaten Langkat. Mungkin perjalanan dari kota Medan menuju kemari kurang lebih bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Dan jika Anda melihat di belakang saya ini, suasana keceriaan anak-anak terlihat saat bermain di wahana waterboom.
Suara tawa anak-anak juga begitu ramai di belakang saya. Itulah gambaran suasana Jona Garden pada masa libur sekolah kali ini. Anak-anak ini memang tampak bahagia bermain air bersama keluarga ataupun teman yang bertemu bersama-sama di kolam renang ini. Sejak pagi tadi, kawasan wisata ini terus dipadati pengunjung yang datang bersama keluarga. Bahkan hingga siang hari seperti saat ini, antrean masih terlihat di sejumlah wahana favorit. Mulai dari biang lala yang menyajikan pemandangan dari ketinggian, kora-kora yang memicu adrenalin, ontang-anting, dan ombang-ambing yang menjadi favorit kalangan remaja. Sementara itu untuk wahana air, kolam ombak, dan waterboom menjadi lokasi yang ramai dipadati oleh anak-anak. Tidak hanya itu, tersedia pula berbagai wahana dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000 per permainan. Sementara itu, untuk wahana premium berupa jet car atau mobil wisata, pengunjung dapat menikmati secara bersama-sama dengan tarif sekitar Rp250.000. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung yang datang kemari. Boleh tahu siapa namanya Kak dan datang dari mana? Nama saya Aurora, kami datang dari Medan, dari sekolah TK Amal Natul Uma. Kak, kenapa Jona Garden ini menjadi tujuan untuk membawa anak-anak berlibur di sini, Kak? Ya karena wisatanya ini banyak wahananya dan juga alamnya masih asri sekali, jadi sangat nyaman untuk tempat bermain anak-anak. Kalau wahana yang paling disukai di sini apa Kak oleh anak-anak, Kak? Ada apa itu ya, kolam ombak, ada kora-kora, waterboom, banyak sekali wahana yang bisa dikunjungin di sini gitu. Kalau di sini Kak rencana berapa lama menghabiskan waktunya Kak? Sampai sore atau seperti apa Kak? Sampai anak-anak puas, namanya juga liburan ya Bang. Kalau harga tiket di sini terjangkau nggak Kak untuk keluarga dan juga membawa anak-anak? Masih terjangkau sih, masih terjangkau karena dia bisa juga yang ngambil paket atau juga bisa kita mau pilih wahana-wahana yang kita masukin saja gitu. Oke. Baik Kak Aura, terima kasih. Pemirsa, menurut pengelola jumlah kunjungan saat libur sekolah mencapai sekitar 150 orang per harinya dan pengunjung tidak hanya berasal dari Binjai, Langkat, tapi juga dari Medan hingga Aceh. Salah satu daya tarik Jona Garden adalah banyaknya pilihan wahana dengan harga yang relatif terjangkau. Pengunjung bisa menikmati permainan mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000, sedangkan untuk wahana premium seperti jet car yang digunakan bersama-sama tarifnya sekitar Rp250.000. Dan selain wahana permainan, suasana rindang dan area yang cukup luas membuat banyak warga memilih menghabiskan waktu seharian di lokasi ini. Tidak sedikit pengunjung yang datang sejak pagi dan baru pulang menjelang sore. Dan melihat antusiasme pengunjung yang masih terus berdatangan hingga siang ini, diperkirakan jumlah kunjungan akan terus meningkat selama masa libur sekolah berlangsung. Untuk sementara, demikian Jason dan Valerie, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.